Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Okta Prima Sakti, NIM 200803102049. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen risiko perbankan. Pengertian manajemen risiko dalam perbankan seringkali masih menjadi persoalan mendasar dalam dunia perbankan Indonesia maupun perbankan internasional. Bahkan dalam konteks perbankan syariah sekalipun, risiko yang dimaksudkan di sini adalah risiko yang memang dapat menimbulkan kerugian di masa yang akan datang. Sehingga risiko yang bisa saja paling mengancam adalah risiko kredit, di mana akan diatasi dengan analisis kredit. Sedangkan pada praktek sendiri, untuk menciptakan suatu pengawasan perbankan yang stabil juga diperlukan beberapa faktor pendukung, antara lain infrastruktur yang baik. Contohnya adalah akuntan publik yang independen, peraturan perbankan yang memadai, penyelesaian permasalahan perbankan dengan baik, dan banyak hal lain yang mempengaruhi. Selanjutnya yaitu pada kasus yang pertama, ialah kasus Bank Indofair pada bulan Agustus 2008. Indofair mencetak laba sebesar 2,0 juta euro dengan rasio CAR pilar sebesar 18,43%. Rata-rata peningkatan net interest income 44,35%. Rata-rata peningkatan aset 2% per bulan. Rata-rata peningkatan pinjaman perusahaan sebesar 1,9% per bulan. Bulan Desember kondisi pasar keuangan terguncang. Pada awal September kondisi pasar keuangan mulai memperlihatkan guncangan dengan ditandai oleh terus merosotnya oleh harga surat berharga. Kondisi ini menyebabkan bank peserta repo mulai mengurangi fasilitasnya dengan Indofair karena kualitas surat berharga yang dijaminkan menurun. Kedua, money market di pasar Eropa semakin langka karena semua bank melakukan penahanan likuiditas untuk keperluan internal, dan nasabah sendiri likuiditas Indofair mulai memperlihatkan penurunan tapi masih dapat ditanggulangi. Dan selanjutnya yaitu Bank BNI Syariah Yogyakarta. Bank BNI Syariah, khususnya di BNI Syariah cabang Kusuma Negara Yogyakarta, dikatakan bank yang sehat karena dilihat dari manajemen risiko kredit di Bank BNI Syariah. Untuk pengelolaan risiko secara umum telah dilakukan dengan baik karena sudah sesuai dengan penerapan konsep enterprise risk management. Salah satunya adalah penerapan manajemen risiko. Faktor penyebab terjadinya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah disebabkan oleh SDM, sumber daya manusianya, yaitu dari pihak bank ataupun pihak nasabah, serta dalam risiko operasionalnya akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal. Selanjutnya yaitu Bank BNI Syariah cabang Kusuma Negara Yogyakarta. Secara keseluruhan dapat mempertahankan peringkat tingkat kesehatan bank berbasis risiko sepanjang tahun 2016. Hal ini terbukti dari perkembangan tingkat risiko dari tahun 2014 sampai 2016, bahwa berada pada peringkat low to moderate dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang berpredikat satisfactory atau memadai. Bank BNI Syariah dalam manajemen risiko termasuk risk netral yang mempunyai sikap rasional dalam menghadapi risiko bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang bakal diperoleh, dan juga peluang risiko mungkin juga terjadi. Jadi menurut Bank BNI Syariah, semakin tinggi apa yang kita capai, semakin tinggi pula tantangan risiko yang nantinya akan diterima. Dan selanjutnya yaitu contoh kasus PT Bank Mandiri. Kasus yang menjadi salah satu topik menarik terkait dengan manajemen risiko adalah kasus penggelapan Bank Mandiri. Salah satu oknum pegawai kantor cabang pembantu
Rawalumbu, Bekasi. PT Bank Mandiri Tbk melakukan kerjasama ilegal dengan manajer keuangan PT MaxD Sekawan Utama, Yekti Sarto, yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai 720 juta pada 5 Mei 2010. Pengambilan cek ini menyalahi prosedur perbankan karena otoritas cek adalah 2 orang, yakni Anang Saifuddin dan Muhammad Fauzan, serta stempel perusahaan harus diterapkan, namun cek tersebut hanya ditandatangani 1 orang dan itu diduga dipalsukan. Stempel palsu dan asli berbeda dengan spesimen yang ada di bank. Dan itulah sedikit pemaparan dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.